Assalamualaikum teman-teman semua. Teman-teman, pernah nggak kalian bermimpi 3 malam berturut-turut dengan mimpi yang sama persis dan jam yang sama persis? Saya pernah mengalaminya pada tahun 2010 ya. Bukan ding, 2000, pada tahun 2000 ya, pada tahun 2000 pertengahan tahun. Waktu itu saya dari Palembang ke rumah Om yang ada di Cimanggis, Depok. Di situ saya niatnya untuk mencari kerja pada tahun tersebut. Nah, waktu itu saya diantar oleh ibu saya ke Depoknya. Setelah 1 minggu ibu di Depok, terus ibu pulang kembali lagi ke Palembang. Nah, setelah ibu pulang ke Palembang itu saya otomatis tidur sendiri dong di kamar atas. Kebetulan rumah Om itu 2 lantai dan saya di kamar atas. Jadi kamar atas tersebut di samping jendelanya itu terdapat kebun pohon jati milik tetangga Om. Jadi pada malam pertama setelah saya ditinggal ibu pulang ke Palembang, saya bermimpi di malam pertama ya. Pada malam pertama itu saya bermimpi tiba-tiba jendela kamar tersebut terbuka lebar dan tirainya juga terbuka lebar. Kemudian dari bawah jendela itu muncul 3 sosok kepala tanpa badan, dan ketika itu mereka berputar-putar seperti sambil tersenyum-senyum kepada saya. 3 kepala tersebut, 1 rambutnya gondrong, kedua botak, dan ketiga rambutnya biasa-biasa aja. Nah, si 3 kepala ini tidak bicara apapun kepada saya. Mereka hanya senyum-senyum sambil muter-muter kepala begini. Lah, di mimpi tersebut saya terpana. Tiba-tiba setelah mereka tersenyum-senyum gitu, saya terbangun. Ketika saya bangun, saya nyalain lampu, saya lihat jam. Dan saya yang fokus pertama yang saya lihat adalah saya lihat jendela kamar dan tirai. Tetapi ternyata saya lihat tertutup rapat tanpa terbuka sedikit pun juga. Lalu saya lihat jam, tepat jam 2 malam. Saya pikir itu mungkin mimpi buruk biasa ya. Nah, pada malam keduanya mimpinya itu persis seperti itu lagi. Tiba-tiba jendela terbuka lebar, tirai juga terbuka lebar, dan ada 3 kepala tanpa badan muncul dari bawah jendela. Persis seperti itu kejadiannya, persis pada mimpi pada malam pertama. Nah, kemudian pada malam ketiga, besok malamnya lagi, malam yang ketiganya, persis sama lagi seperti itu mimpinya, tepat jam 2 malam. Lalu saya berpikir seperti ini bukan mimpi buruk biasa lagi. Saya tidak pernah mengalami mimpi seperti ini. Kok sampai 3 malam berturut-turut saya dimimpiin bertemu, diperlihatkan kepala tanpa badan seperti itu. Jadi benar-benar persis kejadiannya, gerak-geriknya, tingkah mereka itu persis. Nah, akhirnya saya bertanya dong sama istrinya Om, istrinya mamang saya ya. Bi, saya bilang, kok 3 malam berturut-turut saya dimimpiin seperti ini, kata saya. Yang kepala buntung itu tanpa badan muncul dari jendela sambil senyum-senyum seperti itu. 3 malam berturut-turut, tepat jam 2 malam saya bermimpi dengan mimpi yang sama. Lalu Bibi cerita ke saya, katanya dulu di sungai dekat komplek rumah Bibi itu memang ada sungai dulu. Sungai itu ada pekerja yang menimbun pasir, ambil pasir dari sungai tersebut.
ada yang tertimbun pasir katanya gitu. Nah, ya laki-laki memang, tapi tidak tahu berapa orangnya, tapi dulu memang ada yang tertimbun pasir kata Bibi. Nah, sejak saat itu apa ya? Saya sering sekali mendapatkan kejadian yang mistis di rumah Bibi itu. Seperti mendengar orang yang sering ngobrol tengah malam atau apa. Tapi ya karena saya sudah terbiasa, ya udah saya pikir duniaku, asal jangan ganggu aja gitu. Tapi sebenarnya kalau udah dimimpiin sampai 3 malam berturut-turut seperti itu sama aja dengan sudah mengganggu kan. Tapi so far saya tidak mempunyai penyakit mental dengan hal-hal yang seperti itu. Ya sudahlah, pikir saya biarin aja lah, lulu gue gitu loh. Nah itu ketika saya pertama kali dimimpiin masalah mistis di rumah Bibi ya, di rumah om saya itu. Kemudian beberapa bulan berikutnya ya, tengah malam saya juga seperti ada mendengar sorong nyanyi-nyanyi gitu di kebun jati di samping di dekat rumah itu ya. Jadi si kebun jati itu letaknya sih nggak, agak dekat dengan rumahnya si om ya. Jadi mungkin ada beberapa pohon, tapi mungkin luas juga sih, nggak sampai berhektar-hektar, nggak juga sampai 1 hektar. Jadi mungkin ada 1000 meter lah itu, beberapa pohon jati di sana. Jadi pada malam tersebut kok saya dengar ada orang nyanyi-nyanyi, saya bilang begitu. Saya dengar begitu lama-lama. Akhirnya saya bangun, saya intip sedikit dari tirai kamar, jendela kamar. Terus saya lihat ada orang membentuk bundaran ya, lingkaran seperti itu, dengan berpakaian serba putih. Dan mereka sepertinya memang sedang nyanyi-nyanyi begitu. Karena memang agak jauh sedikit, tapi masih terpantau dengan indera penglihatan saya. Jadi ketika saya melihat tirai, saya buka tirai, saya hanya berpikir seperti ini. Oh, orang lagi latihan vokal grup kata saya. Terus saya naik lagi ke ranjang, tidur lagi. Tapi belum beberapa detik itu saya berpikir, loh ini kan tengah malam, ngapain orang-orang nyanyi-nyanyi di pohon-pohon jati itu? Pikir saya begitu. Akhirnya tiba-tiba saya langsung lagi bangun dan saya intip lagi. Ternyata orang-orang yang membentuk lingkaran tersebut sudah menghilang entah kemana. Akhirnya saya berpikir, si Jurik lagi latihan vokal grup, pikir saya. Udah, akhirnya saya bobok lagi, saya tidur lagi. Nah, besok paginya saya cerita lagi sama bibi saya. Bi, kok semalam saya lihat ada yang nyanyi deh pohon jati, di tengah-tengah pohon jati, saya bilang gitu. Pakai baju putih-putih. Aduh, Santi, kata si bibi. Udah dong, cerita horor terus, katanya gitu. Loh bener Bi, saya bilang saya lihat. Itu mereka membentuk lingkaran dengan baju-baju putih bernyanyi-nyanyi. Tapi saya lihat lagi udah menghilang. Ya udahlah, itu anggap saja makhluk lain kata bibi saya. Udah, kemudian sering sekali di rumah bibi itu, di lantai atas itu saya mendengar seperti orang yang sedang naik kuda, letak, ting, begitu. Kalau ibarat dalam film-film zaman Belanda dulu itu seperti ada nyai-nyai simpanan Belanda itu lagi naik kuda gitu ya, lagi keliling desa, seperti itu deh. Pikiran saya seperti itu. Tapi ketika saya lihat nggak ada. Jadi hanya saya dengar aja gitu, kayak
malam-malam tiba-tiba ada bunyi kuda lagi kletak kletuk kletak kletuk, terus ada bunyi loncengnya ting gitu. Aduh, ini nyai nyai siapa lagi nih yang lewat, kata saya gitu. Sering saya mendengar seperti itu ya, suara yang kuda lewat dan suara lonceng dari kuda tersebut. Nah, teman-teman, pertama sekali saya bisa melihat sesuatu yang gaib itu ketika saya berumur berapa ya? 9 tahun mungkin ya. 9 tahun waktu itu saya kelas berapa SD gitu ya. Nah, pada waktu itu sedang ada pesta pernikahan sepupu saya di kampung ya. Jadi saya waktu itu masih SD, saya dari rumah nenek saya ke tempat pesta tersebut dituntun sama bibi yang tempat yang saya tinggalin di Depok itu. Tapi ketika itu saya sudah melihat apa ya, kalau kata anak-anak dulu hantu gitu ya. Ada berdiri di apa ya, jalan rel kereta di depan rumah nenek ya. Kebetulan rumah nenek di kampung itu ada rel kereta di seberang rumah yang nggak terlalu jauh dan nggak dekat, tapi untuk melihat sepandangan mata masih bisa terlihat. Jadi itu yang namanya hantu itu, kalau kata orang putih-putih itu memang benar. Jadi waktu itu si setan ini, si hantu ini lagi berdiri di rel kereta dengan seperti apa ya? Apa ya? Seperti kain putih ya yang sedang dijemur terus ditiup angin seperti itu, melambai-lambai seperti itu. Nah, si bibi saya ini tidak melihat. Jadi yang melihat itu hanya saya. Jadi sambil dituntun tangan saya itu saya sambil ngelihat ke belakang, ngeliatin si putih-putih tersebut yang ada di rel kereta itu sampai hilang pandangan mata saya. Nah, itulah pertama sekali saya bisa melihat yang horor-horor. Ya teman-teman ya, apa ya? Saya tidak terlalu terganggu dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi ada juga yang bilang kalau bisa melihat sesuatu yang seperti itu, ada sesuatu di badan kita katanya. Masa sih, pikir saya begitu? Apa mungkin saya ketempelan kata orang gitu ya, atau mungkin saya punya six sense atau apa, saya nggak ngerti ya. Tapi saya kadang-kadang bisa melihat yang hal-hal horor seperti itu, tapi kadang-kadang juga enggak. Tapi saya juga bisa merasakan sesuatu, misalnya saya lewat di tempat yang agak horor dan saya bisa merasakan sesuatu bahwa di situ ada yang sedang apa ya, sedang seram gitu, menampakkan hal yang seram seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, ini dulu cerita saya tentang pengalaman saya ya. Nanti saya sambung lagi di cerita yang lainnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.